Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Untuk video kali ini akan membahas tentang uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov. Kemarin kan ada chi-square, Lilliefors, metode Kolmogorov-Smirnov, dan Sapir-Whorf ya. Kemarin udah dibahas chi-square, kemudian Lilliefors kita lewat karena di sini katanya metode Kolmogorov-Smirnov tidak jauh beda dengan metode Lilliefors. Jadi masih sama dan akan dipilih Kolmogorov-Smirnov aja karena yang ini juga yang lebih sering digunakan seperti itu. Langkah-langkah penyelesaian rumus sama namun pada signifikansi yang berbeda. Nah, makanya antara Smirnov dan Lilliefors tidak jauh beda, maka dipilih salah satu aja yang akan dijelaskan gitu ya. Dan lebih sering digunakannya adalah Kolmogorov-Smirnov, maka saya jelaskan Kolmogorov-Smirnov gitu. Cuman bedanya di sini signifikansi metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel pembanding Kolmogorov-Smirnov, sedangkan Lilliefors menggunakan tabel pembanding metode Lilliefors gitu. Langsung saja. Di sini nanti kalian buat tabel seperti ini. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. XI-nya itu di sini datanya Z seperti yang di chi-square kemarin. Kemudian FT, FS, FTFS di sini ada keterangannya. Untuk lebih jelasnya nanti langsung saja di contoh soalnya. Kemudian di sini ada persyaratannya untuk menggunakan metode ini. Data berskala interval atau rasio kuantitatif tentunya. Kemudian data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, kalau misalnya belum dikelompokkan boleh pakai Kolmogorov-Smirnov atau Sapir-Whorf. Kalau mau dikelompokkan juga bisa pakai chi-square. Jadi data tunggal atau belum dikelompokkan itu bisa juga pakai chi-square, tapi harus dikelompokkan terlebih dahulu gitu ya. Dengan cara yang sudah pernah dijelaskan di SMK, MA atau SMA gitu ya. Kemudian persyaratan selanjutnya dapat untuk N besar maupun N kecil. Gitu. Kemudian di sini signifikasinya tadi yang berbeda ya. Signifikansi uji nilai Ft dikurangi Fs terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov. Jadi di sini nanti yang ada di kolom ini dibandingkan dengan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov. Gitu. Jika nilai Ft dikurangi Fs atau sering disebut D ini tuh sebenarnya D terbesar, nilai tabel lebih kecil dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 diterima ini ya signifikansinya. Kemudian nanti tabel Kolmogorov-Smirnovnya kita cari. Gitu. Di sini contohnya suatu penelitian tentang berat badan mahasiswa yang mengikuti pelatihan kebugaran fisik atau jasmani dengan sampel 27 orang diambil secara random. Didapatkan data sebagai berikut. Selidikilah dengan alfa 5%, apakah data tersebut di atas diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Di sini langkah pertamanya, tulis hipotesisnya seperti biasa. Populasi berat badan mahasiswa berdistribusi normal dan H1 atau HA atau HI, populasi berat badan mahasiswa tidak berdistribusi normal. Kemudian tulis nilai alfanya, level signifikansinya 5% sama dengan 0,05. Statistik pengujinya adalah kita mencari D ini ya. Nah, seperti ini nomor 1, 2, 3, sampai 27, kan ada 27 ya datanya. Kemudian XI-nya itu caranya diurutkan dari yang terkecil gitu. 67 sampai yang terbesar adalah 98. Ini untuk XI-nya. Untuk nilai Z, ini XI dikurangi X bar dibagi SB ya. Seperti yang kemarin di video chi-square, simpangan bakunya bisa dicari, X barnya bisa dicari. Jadi didapat Z sama dengan XI dikurangi X bar dibagi SD. Didapat yang ini. Gitu ya. Kolom yang ini tulis semuanya. Tinggal cari. Kemudian untuk FT di sini FT adalah nilai, di sini ditulisnya FT itu adalah
probabilitas kumulatif normal. Jadi cara mencarinya adalah di sini kan ada angka Z-nya itu min 1,3902 ya. Kita cari di tabel distribusi normal baku Z. Distribusi normal baku Z. Seperti itu. Kita cari di sininya kan semuanya positif ya. Positif. Terus seperti yang kemarin di C-square, kita lihat angkanya min 1,3902. Carinya berarti 1,39 di sini di tabel distribusi normal baku Z. 1,39. 1,3 di sini, kemudian cari 9, berarti yang paling ujung adalah 0,4177. Nah, kita dapat 0,4177, kemudian kita lihat di sini malah 0,0823. Kenapa 0,0823? Karena di sini kan ini minus ya. Minus 1,3902. Kemudian kalau minus, ketentuannya untuk FT adalah 0,5. Nilai 0,5 itu udah dari sananya ya. 0,5 dikurangi nilai yang tadi 0,4177 yang ini ya. 0,5 dikurangi 0,4177. 0,5 dikurangi 0,4177. Dapat 0,0823 seperti yang ini. Gitu ya. Jadi untuk kolom ini semuanya seperti itu carinya. Lihat angka Z-nya, kemudian cari tabel distribusi normal baku Z-nya, cari. Kemudian kalau misalkan dia minus, berarti 0,5 dikurangi angka dari tabel yang tadi. Kalau misalkan ininya plus, berarti 0,5 ditambah tabel yang ada di distribusi normal baku Z tadi. Kita lihat contohnya ya. Di sini misalnya yang paling kecil itu 0,068. Berarti kita ambil sini itu diambilnya 0,07 ya berarti ya. Karena dibulatkan ya, di belakangnya kan ada 8. Jadi di sini diambilnya 0,07. Jadi untuk yang ini 0,06843 kita ambilnya 0,07 karena di sini di belakang dari 6-nya adalah di atas 5 ya. Jadi dibulatkannya 0,07. Dua angka di belakang koma karena di tabelnya dicarinya dua angka di belakang koma ya. 0,07, 0,0 ini, kemudian cari 7, 0,0279 gitu ya. Nah karena ini dijumlahkan berarti 0,5 ditambah karena ini nilainya positif gitu ya, berarti dijumlahkan 0,5 ditambah 0,0279 nya yang tadi ada di tabel ya. Jadi sebenarnya 0,5279 seperti ini. Itu ya. Selain lihat negatif positifnya, lihat juga pembulatannya ya. Jadi kalau misalnya sini kan 1,3902 di belakangnya kurang dari 5, berarti ambilnya 1,39 aja. Kalau yang ini juga nih 0,846 karena dia 84, kemudian setelahnya adalah angka 6, berarti ambilnya 0,85 gitu. Dilihat, nah didapat FT-nya sekian. Kemudian di sini Fs-nya itu adalah jumlah frekuensinya dari sini, jumlah frekuensi sini. Ini kan 2 ya, dibagi dengan jumlah frekuensi total. Total kan jumlah
totalnya gitu ya, n totalnya kan 27 ya. Berarti di sini 2 dibagi 27. 2 dibagi 27 sama dengan 0,0740 gitu ya. Jadi dibulatkan 0,0741. Kemudian untuk yang ini dicari frekuensi kumulatifnya kan 3 nih. Ya, 1 2 3. Berarti 3 dibagi 27. 3 dibagi 27 sama dengan 0,1111. Begitu seterusnya ya. Nah, sampai sini nih. Ini kan sampai 10 ya. Berarti 10 dibagi 27. Itu sebenarnya 0,37. Nah, gitu ya. Ini seperti ini. Nah, setelah kita lihat sini kan berarti angkanya naik ya, terus naik. Nah, sebenarnya ini dia ada salah ketik ya. Jadi ini tuh bukan segini. Kita cari ya. Berarti ini frekuensinya adalah 23 kan. 23 dibagi 27. Seharusnya ini adalah 0,852. 0,85119. Jadi ada 4 angka belakang koma di sininya. Ini salah ya. Jadi dari sini ke sini tuh sebenarnya angkanya makin naik. Nah, ininya salah ya tadi ya. Ini salah. Kemudian sekarang ke FT dikurangi FS. Tapi dimutlakan. Jadi kayak selisihnya gitu, yang besar dikurangi yang kecil. Ini ya FT dan FS-nya. Selisihnya pokoknya cari. Itu ini selisihnya. Dan nanti setelah dicari selisihnya semuanya, cari yang terbesar. Nah, yang terbesarnya adalah ini. Nah, kenapa bukan ini? Dan kenapa bukan ini? Di sini tuh ada yang salah satunya. FT-nya salah. Kemudian yang ini tadi kan salah ya. Gitu. Yang ini sebenarnya salah. Harusnya kan di sini untuk FT yang ini tuh 1,62 ya. Kita lihat 1,62 harusnya 0,4476 ditambah 0,4476 ditambah 0,5. Ini harusnya 0,9476 ya ini. Ya, ini juga salah. 0,9476 harusnya. Ini 0,9476, ini 1. Jadi selisihnya itu cuma 0,0 sekian gitu. Ini salah. Ya. Jadi kita ambil positifnya aja. Ini kita harus tetap teliti ya untuk penulisan FS dan FT-nya gitu. Karena nanti akan berpengaruh ke di sininya gitu. Jadi di sini yang paling besarnya adalah 0,144. Seperti itu, diambil 0,144-nya ya. Sini ditulis nilai FT dikurangi FS tertinggi sebagai angka penguji normalitas yaitu 0,144. Kemudian untuk derajat bebas atau DF di sini tidak diperlukan karena nilai tabel Kolmogorov-Smirnov tidak diperlukan. Kemudian cari nilai tabelnya dari tabel Kolmogorov-Smirnov dengan alfanya 0,05 dan n-nya sama dengan 27. Jadi yang dibutuhkan dalam tabel Kolmogorov-Smirnov itu cuma alfanya, kemudian jumlah dari datanya 27. Dilihat di sini tabel Kolmogorov-Smirnov. Ini ya carinya tabel Kolmogorov-Smirnov. Kemudian di sini itu pasti ada di yang ininya alfanya 0,05,
kemudian di sini n-nya. Alfanya tadi 0,05, kemudian n-nya 27. Di sini 0,05 dan n27 adalah 0,254. Sama kan ya? Nah, 0,254 seperti itu caranya. Kemudian daerah penolakannya langsung saja menggunakan rumus seperti yang di materi awal tadi. Ft selisih dari Ft dan Fs kalau kurang dari tabel kolomografnya berarti H0 diterima, kalau lebih dari berarti H0 ditolak. Karena ini kurang dari berarti H0-nya yang diterima dan HA ditolak. Jadi kesimpulannya adalah populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal. Seperti itu. Seperti biasa ini nggak usah ditulis ya. Jadi kesimpulannya populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal. Seperti itu untuk uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk selanjutnya akan dibahas uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk dengan metodenya SPSS. Jadi kita nggak akan pakai yang manual lagi, akan pakai SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.